Salam Sobat Ministry, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sobat Ministry, hari ini kita kembali bersama dengan Pak Dotoni. Ini merupakan khotbah kesaksian lama beliau ketika beliau sedang pelayanan. Tetapi banyak hal yang menarik yang dapat memberkati kita dari video berikut. Ini adalah video pelayanan Pastor Dotoni ketika KKR di Surabaya dan di Kalimantan. Pak Dotoni menghadapi banyak tantangan dari dukun-dukun yang sangat dahsyat. Kita tahu bahwa Pak Dotoni adalah seorang mantan dukun, dan pada saat itu Pak Dotoni telah bertobat dan dia juga berhadapan dengan para dukun. Bagaimana kisah perjalanan pelayanan Pak Dotoni? Mari kita dengarkan. Jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati Sobat Ministry. Salam. Setelah saya kembali pelayanan, kira-kira tahun 99, waktu itu saudara diadakan KKR, ada di Surabaya, di Tunjungan Plaza. Waktu itu tertulis, mantan dukun santet, dukun sakti, mengungkap rahasia ilmu santet, boleh dicoba, gitu saudara. Wah, boleh dicoba saudara. Waktu itu banyak yang telepon. Akhirnya karena di lantai 1 untuk nuansa supranatural, dukun-dukun praktek seluruh Indonesia berkumpul di sana di Surabaya. Di lantai atas kita gunakan KKR kelepasan. Dikira karena temanya seperti itu, mengungkap rahasia santet, banyak yang dari bawah ini semua masuk ke tempat KKR. Sehingga waktu KKR itu terkumpul 2.700. Separuh dukun sama pasiennya, separuh orang Kristen. Di situ ada yang bawa keris, tombak, jimat-jimat. Ini tempat seminar KKR. Bagian depan sana untuk apa? Jual beli jimat. Dan waktu itu saudara, keadaan seperti kacau, saudara. Ada yang jual mantra-mantra gitu, saudara. Waktu itu saudara, pendeta senior ngomong sama saya, Daud, kamu kan junior, baru belajar. Kamu khotbah hari yang pertama, padahal seharusnya hari yang kedua, saudara. Nggak taunya dia juga ngelihat juga ini juga, saudara. Akhirnya saya maju. Pada hari yang pertama itu, saya lihat, saudara, dukun dari Banyuwangi, Kediri, Tulungagung, berbagai tempat berkumpul di situ, saudara. Karena apa? Mereka ingin tahu. Karena saya adalah pewaris tunggal Gejik Sapu Angin, itu kakek nenek saya, saudara. Seorang tukang santet, ahli magic yang paling disegani, saudara. Akhirnya saya datang, saudara. Saya maju ke mimbar, saudara. Waktu itu Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara apa? Siapa yang punya magic, ilmu hitam, dan semua yang punya jimat-jimat, silahkan keluarkan ilmu kalian semua. Waktu itu saya disuruh Tuhan ngomong gitu, Tuhan, ini suaramu atau bukan? Kalau ini bukan suaramu, jadi sate, betul, saudara. Tapi Tuhan berkata, katakan aja. Waktu itu saya berkata, baik, saya sampaikan. Siapa yang punya jimat-jimat, mantra-mantra, dukun-dukun, keluarkan ilmu kalian semua. Karena mereka kan tahu saya bekas dukun dan sudah naklukkan berbagai macam aliran dukun. Apa yang terjadi? Pada waktu itu saya tutup mata. Kenapa tutup mata? Takut juga. Kenapa? Kalau dulu kan 1 lawan 1. Lah ini dikeroyok rame-rame. Waktu itu saya juga takut juga. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, saya ngomong. Di situ Tuhan mengajar saya peperangan. Waktu itu saudara, saya ngomong demikian, tiba-tiba saya dengar desingan angin, ceng, seng, gitu. Waktu itu saya buka mata satu, takut juga sih. Gitu. Di situ saya lihat tiang awan dan tiang api.
Dan apa yang terjadi? Paku jarum itu berhamburan. Jadi saya ada di mimbar gini, itu jarum itu tertancap ada di sini. Sama paku-paku itu. Dan 2 hari KKR seminar yang bertobat 400 orang. Dukun sama pasiennya. Nah, setelah itulah saya punya komitmen bahwa saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya saya mulai pelayanan di pedalaman-pedalaman, di mana di situ magic kuat sekali, dan disitulah banyak orang bertobat. Sebelum saya ke Amerika, saya ada di Pangkalan Embun. Pangkalan Embun, saudara perlu tahu, pada waktu kerusuhan ada di perang suku antara Dayak dan Madura, di Sampit, di situ kekuatan magic dibuktikan, yaitu apa? Mandau terbang, peng-peng, kepala putus. Yang mati itu ribuan, betul? Betul? Dan itu percaya atau tidak, CNN pun juga menayangkan, ya kan? Sempat enggak saudara? Yang di internet itu saudara, kepala putus, darah sampai apa itu? Di kerusuhan di Indonesia itu saudara, di Sampit saudara, jantung dimakan, saudara. Hati dimakan. Tubuh manusia ini dipotong, jadikan sama Indomie, saudara. Itu waktu kerusuhan Sampit, itu banyak yang mati, saudara. Dan waktu itu saudara, semua orang-orang pedalaman turun mendemonstrasikan ilmunya, yaitu apa? Berjalan di atas apa saudara? Di atas ini kabel, saudara. Ada yang berjalan di atas kabel, saudara. Motongin kepala gitu, saudara. Yang mati ribuan, saudara. Disaksikan berapa pasang mata, saudara. Bukan hanya 1-2, ribuan pasang mata. Bahkan seluruh dunia melihat kerusuhan itu. Betul? Anda dapat kabar enggak saudara di sini? Nah, dan apa yang terjadi? Setelah kerusuhan usai, orang-orang Madura semua ada di Pangkalan Embun. Setelah damai, di Pangkalan Embun terkumpul dukun Madura dan juga dukun Dayak. Waktu itu saya diundang untuk khotbah ada di sana, KKR. Dan saya masih ingat kejadian itu. Biasanya pemimpin pujian, biasanya kalau KKR itu adalah kata sambutan panitia. Setelah itu pemimpin pujian baru diserahkan pengkhotbah. Betul? Setelah serahkan pengkhotbah, yang keempat baru apa? Penutup panitia. Waktu itu orang-orang yang di Pangkalan Embun belum tahu wajah saya, adalah karena hanya dengar nama saya aja, adalah bahwa saya bertobat dari dukun gitu. Dan waktu itu semua umum boleh datang, dukun termasuk siapapun boleh datang, adalah KKR itu tanpa kursi, lesehan, adalah itu yang datang 2000 lebih, adalah banyak, saudara. Dan waktu itu saudara habis sambutan panitia, pemimpin pujian. Habis pemimpin pujian tidak diserahkan ke saya, langsung diserahkan ketua panitia. Dikira ketua panitianya itu Daud Tony. Dikira saya. Ketua panitianya baru berdiri gini. Dari belakang dukun dari Dayak santet di voodoo. Kalau bahasa di sini namanya voodoo. Santet sama voodoo itu sama sebenarnya. Hanya kalau di Indonesia santet, kalau di Amerika keren voodoo. Di voodoo dia, set, apa yang terjadi? Ketua panitia jatuh, jatuh di depan banyak orang, tolong, jatuh, jantungnya yang kena, itu bukan penyakit jantung, tapi terkena magic, langsung dia megang sini jantung, langsung jatuh gitu, langsung tolong, KKR sempat kacau. Karena ketua panitia disantet, KO. Tapi belum mati, hanya setengah. Nah waktu itu saudara, berarti kita kalah 1 poin. Betul? Orang ketua panitia ini disantet ambruk ya. Nah waktu itu saudara, saya maju. Karena mereka menunggu saya. Yang asli yang mana adalah. Waktu itu saya berkata, darah Yesus bentengi tubuh jiwa roh saya. Saya hanya percaya bahwa darah Yesus membentengi kita. Amin. Saya maju ke mimbar.
Langsung saya ngomong ke banyak orang, KKR itu ribuan orang. Saya berkata, yang tadi itu ketua panitia, sayalah Dautoni yang asli. Sekarang saudara yang punya magic, ilmu apapun juga, boleh dicoba saya selama saya berkhotbah. Dikirim 1 jam saya berkhotbah, 1 jam disantet. Dari berbagai penjuru, magic dikirim. Setelah 1 jam saya berkhotbah. Setelah itu saya ngomong, kalian yang sudah nyoba-nyoba ilmu, sekarang gantian saya. Yang nyoba-nyoba ilmu, silahkan maju ke depan semua. Kan sudah nyoba 1 jam. Maju. Yang maju kira-kira 10 orang. Ada yang tua sekali, tua-tua. Dukun Orde Lama. Ada yang setengah tua, Orde Baru. Yang muda, Reformasi. Dan terjadi lawatan Tuhan. Banyak disembuhkan dan dilepaskan. Hanya satu yang saya ingat waktu itu. Yaitu apa? Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan adalah pembela kita. Dan yang kedua, waktu itu saya punya iman apa? Bahwa saya tidak bisa mati sebelum waktunya tiba. Karena dia berjanji, dia akan jemput saya pada waktunya tiba. Saudara, di situ saya tahu perang roh yang ada di Indonesia hebat-hebat, tapi Yesus lebih hebat. Yang jadi pertanyaan dalam hidup kita, sudahkah ada Yesus di hati kita?